Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya senantiasa sehat, selalu sukses, dan selalu bahagia. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Dan untuk kali ini kita akan kembali membahas soal-soal kebidanan, terutama adalah soal-soal untuk hukum, bidan, dan soal untuk ujian P3K Bidan. Baik, langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama, seorang ibu hamil berusia 28 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke BPS diantar oleh keluarganya dengan tidak sadar. Saat di rumah, Nyonya Teti atau pasien mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapatkan tekanan darah 160/110 mm Hg, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, DJJ irreguler, TFU 3 jari di bawah PX, presentasi kepala, punggung kanan, dan odema pada wajah, tangan, dan kaki. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Opsi jawabannya A. Eklamsia, B. Preeklamsia, C. Preeklamsia ringan, D. Preeklamsia sedang, E. Hiperemesis gravidarum. Ya, kita cari kata kuncinya bahwa kita temukan di situ pasien tidak sadar, kemudian kejang, hasil pemeriksaan tekanan darah 160/110 mm Hg, kemudian ada odema pada wajah, tangan, dan kaki. Ya. Sehingga diagnosa yang paling tepat itu adalah eklamsia. Ya, karena di sini kita menemukan kejang, tekanan darah tinggi, walaupun tidak ada data pemeriksaan laboratorium protein urin, tetapi dari narasi soal dari kata kunci yang kita temukan sudah mengarah ke eklamsia, yaitu sebuah komplikasi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan adanya kejang. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A, eklamsia. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang ibu hamil 32 tahun, G1P0A0, hamil 29 minggu, datang ke BPS dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, KU lemah, pucat. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio placenta, B. Placenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus imminens, E. Abortus incomplete. Baik, bagaimana pembahasannya? Lalu kita cari kata kunci dari narasi soal. Ya. Kata kuncinya adalah bahwa pasien mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, warna merah segar, dan tidak disertai nyeri perut pada usia kehamilan 29 minggu. Sehingga dengan kondisi tersebut mengarah pada placenta previa. Placenta previa itu adalah placenta yang letaknya rendah pada rahim, ya, bisa menutup sebagian atau seluruhnya dari ostium uteri, ya. Gejalanya itu adalah adanya perdarahan dari vagina yang terjadi pada trimester 2 sampai 3 dengan ciri-ciri perdarahan tersebut tidak disertai rasa nyeri, darahnya berwarna merah segar. Itu kita temukan pada narasi soal. Bukan solusio placenta, karena kalau solusio placenta itu
tipe darahnya berbeda, tidak warna merah segar ya. Dan kadang disertai nyeri. Kemudian bukan ruptur uteri karena tidak ada nyeri ya, tidak ada sakit, tidak ada kencang-kencang, tidak disertai nyeri, jadi bukan ruptur uteri. Kemudian bukan abortus imminens karena pada narasi soal tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke abortus imminens ya. Dan bukan juga abortus incomplete ya. Karena tidak ada pengeluaran hasil konsepsi sebagian. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kondisi tersebut itu adalah B, placenta previa. Baik, ke soal selanjutnya. Seorang ibu hamil G1P0A0 umur 20 tahun datang ke klinik bersama suaminya untuk memeriksakan kehamilannya. Dengan keluhan, pusing, dan nyeri kepala, kadang-kadang disertai muntah, dan penglihatan kabur. Setelah diperiksa bidan, tekanan darah 140/90 mm Hg, nadi 80 kali per menit, dan pernafasan 100 kali per menit. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? A. Hipertensi, B. Preeklamsi, C. Hiperemesis gravidarum, D. Preeklamsia berat, E. Preeklamsia ringan. Baik, kita lihat kata kuncinya bahwa kita menemukan data pasien mengeluh pusing, nyeri kepala, kadang disertai muntah dan penglihatan kabur dengan hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90 mm Hg. Maka kondisi tersebut mengarah ke hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu suatu kondisi ketika tekanan darah di atas normal atau lebih dari 130/80 mm Hg yang kadang disertai gejala sakit kepala, pandangan kabur, gelisah, mual, muntah, ya, bahkan kelelahan sampai sesak nafas. Itu kita temukan pada kondisi di soal tersebut. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A, hipertensi. Kenapa tidak preeklamsi? Karena tidak ada data yang mengarah ke preeklamsi. Karena untuk preeklamsi, selain tekanan darah tinggi, pusing, juga ada ditemukan odem ekstremitas dan ada hasil pemeriksaan penunjang protein urin positif. Ya, ini tidak ada pada kasus. Kemudian bukan hiperemesis gravidarum, walaupun pasien itu adalah mual, muntah, tetapi lebih mengarah ke hipertensi karena ada data tekanan darah tinggi dan pandangan kabur. Ya. Kemudian juga bukan preeklamsia berat, bukan preeklamsia ringan, karena tidak ada yang data yang mengarah ke preeklamsi. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A, hipertensi. Oke. Soal selanjutnya. Seorang ibu nifas berusia 26 tahun, postpartum 4 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Anaknya meninggal dunia setelah lahir, lama persalinan 2 hari, di mana sebelumnya ketuban telah pecah. Datang ke klinik dengan keluhan sejak 3 hari yang lalu mengalami panas, menggigil, luka perineum tampak kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan pus dari hasil pemeriksaan TFU 2 jari di bawah pusat. Tekanan darah 100/60 mm Hg, nadi 90 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah faktor predisposisi dari kasus di atas? A. Kondisi ibu lemah. B. Anak lahir mati. C. Distosia bahu. D. Partes lama. E. Robekan jalan lahir. Ya, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah bahwa pasien ya datang, kemudian ada riwayat bayi habis melahirkan, postpartum 4 hari, riwayat bayinya meninggal,
dan persalinannya 2 hari yang didahului dengan ketuban telah pecah, ya mungkin KPD. KPD lama persalinan 2 hari. Kemudian ketika datang mengarah ke adanya tanda-tanda infeksi, yaitu adanya panas, menggigil, kemudian luka perineum itu tampak kemerahan, bengkak, dan ada pus. Itu adalah tanda-tanda dari infeksi, didukung oleh suhu yang 39 derajat Celcius. Berarti bisa disimpulkan bahwa pasien mengalami infeksi. Nah, pertanyaannya itu adalah faktor predisposisi dari kondisi tersebut. Artinya adalah faktor predisposisi terjadinya infeksi tersebut, ya, infeksi masa nifas. Dari kondisi tersebut, yang paling tepat jawabannya itu adalah persalinan lama. Kenapa? Karena kita menemukan pasien melahirkan 2 hari. Lama persalinan 2 hari dan didahului dengan ketuban telah pecah. Jadi, penyebab dari kondisi infeksi tersebut itu adalah persalinan lama, yaitu persalinan berlangsung 25 jam atau lebih, ya. Kemudian ada riwayat, kemudian ada kondisi yang mengarah ke infeksi. Itu berarti penyebab dari kondisi infeksi tersebut itu adalah partes lama. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, partes lama. Kenapa bukan kondisi ibu lemah? Bukan. Penyebab infeksi tidak karena kondisi ibu lemah pada kasus tersebut. Tapi ada data yang mengarah bahwa persalinannya lama. Kemudian anak lahir mati, tidak. Karena penyebab infeksi pada masa nifas itu bukan karena anak lahir mati, ya. Kemudian bukan juga distosia bahu karena tidak ada data yang mengarah ke situ, ya. Kemudian bukan robekan jalan lahir juga karena terjadinya infeksi pada robekan jalan lahir itu juga karena akibat persalinan lama. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah D, partes lama. Karena ada data yang mengarah ke persalinannya 2 hari. Oke. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang ibu hamil berusia 26 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan perdarahan sedikit, mengeluh mual, muntah 4-5 kali sehari, hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90 mm Hg, TFU 3 jari di bawah pusat, balotemen negatif, DCC negatif. Pertanyaannya, manakah tindakan yang tepat dilakukan untuk penanganan kasus tersebut di atas? Option A, kuretase, B, kemoterapi, C, histerektomi, D, histerotomi, E, evakuasi vakum. Ya. Kita lihat kata kuncinya itu adalah bahwa pasien mengalami kehamilan 12 minggu, kemudian terjadi perdarahan, ya. Terjadi perdarahan, ada tanda-tanda kehamilan, ada mual muntah, tetapi ketika dilakukan hasil pemeriksaan, TFU 3 jari di bawah pusat, balotemen positif, balotemen negatif, dan DCC negatif. Padahal kehamilan 12 minggu seharusnya sudah teraba balotemen. Tapi ini terjadi perdarahan. Sehingga kalau kita lihat dari option jawaban yang disediakan, maka yang paling tepat tindakannya adalah A, kuretase. Karena kuretase itu bertujuan untuk membersihkan hasil konsepsi, ya, yang harus dikeluarkan atau mengangkat sisa-sisa jaringan kehamilan yang belum seluruhnya keluar. Kalau dari 5 opsi yang disediakan itu yang paling tepat, yaitu kuretase. Bukan kemoterapi, karena kemoterapi tidak tepat dilakukan pada kondisi tersebut. Juga bukan histerektomi, tidak perlu dilakukan histerektomi pada kondisi tersebut. Apalagi histerektomi atau evakuasi vakum. Ya, evakuasi vakum karena kondisi kehamilannya masih bisa dilakukan dengan
akuretase. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah akuretase. Oke, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke klinik, telah melahirkan 6 bulan lalu, belum KB, ingin memakai alat kontrasepsi, dan sedang menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm Hg, planotes negatif, dan masa pemberian ASI eksklusif. Pertanyaannya, apakah tindakan yang paling utama dilakukan bidan pada perempuan tersebut? A. Pemeriksaan fisik pada klien. B. Pemberian alat kontrasepsi KB pada klien. C. Lakukan konseling KB pada klien. D. Memberikan inform choice pada klien. E. Memberikan inform consent pada klien. Ya. Kita lihat kata kuncinya adalah bahwa pasien melahirkan 6 bulan, belum KB, ingin KB, dan sedang menyusui. Ya, sedang menyusui pada masa pemberian ASI eksklusif, planotes negatif. Maka tindakan yang paling tepat itu adalah konseling. Ya, melakukan konseling KB pada klien. Karena konseling KB itu adalah tindakan yang pertama kali dilakukan kepada klien yang ingin KB dan belum KB, belum pernah KB, tidak ada data yang mengarah ke menggunakan KB apapun, sehingga kalau pemeriksaan fisik sudah dilakukan, maka yang dilakukan itu adalah konseling. Sebelum pemberian alat kontrasepsi, sebelum inform choice, sebelum inform consent, yang pertama dilakukan itu adalah konseling. Karena konseling itu adalah sebuah proses yang membantu klien untuk memutuskan apakah ingin ber-KB, kemudian jika ingin ber-KB, dibantu untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Itu adalah esensi dari konseling. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C, lakukan konseling KB. Oke. Soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 23 tahun menikah 1 bulan yang lalu datang ke klinik bersalin dengan keluhan belum ingin memiliki anak, suami bekerja di luar kota, dan akan menggunakan KB kondom. Dari hasil anamnesis, suami mempunyai riwayat ejakulasi dini. Pertanyaannya, apakah efek samping utama pada penggunaan KB tersebut? A. Ekspulsi, B. Keputihan, C. Reaksi alergi, D. Infeksi saluran uretra, C. Timbul cairan vagina yang berbau. Ya. Kalau melihat kondisi tersebut pada kasus itu menggunakan KB kondom, kata kuncinya menggunakan KB kondom, maka efek samping utama dari penggunaan KB kondom itu adalah reaksi alergi. Ya, reaksi alergi yang biasanya disebabkan karena bahan pembuatan dari alat kondom tersebut, ya biasanya ada yang alergi terhadap karet atau lateks sebagai bahan dasar pembuatan kondom, ya, atau alergi terhadap cairan, ya, spermisida atau pelumas yang ada pada kondom. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C, reaksi alergi. Bukan ekspulsi, karena ekspulsi bukan efek samping dari kondom. Bukan juga keputihan. Keputihan itu bukan efek samping utama. Ya, kemudian bukan infeksi saluran uretra, karena itu juga bukan efek samping utama. Itu bisa terjadi ketika ada iritasi atau ketika ada alergi, kemudian tidak ada penanganan, bisa juga sampai terjadi infeksi pada uretra. Tetapi itu bukan efek samping langsung dan bukan efek samping utama dari KB kondom. Kemudian timbul cairan vagina yang berbau, itu juga bukan efek samping langsung dan efek samping utama dari penggunaan KB kondom. Mungkin itu bisa terjadi ketika ada reaksi alergi, tidak ada penanganan,
kemudian terjadi terus-menerus, berlangsung lama, bisa juga menimbulkan infeksi yang akhirnya bisa terjadi cairan vagina yang berbau. Tetapi itu bukan efek samping langsung dan bukan efek samping utama dari KB. Oke, baik. Sudah semua soal kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.